Judul renungan kita adalah rahasia tidur tentram, ya. Rahasia tidur tentram. Nah, mungkin bagi sebagian kita tidur ini bukanlah isu besar, ya. Ada sebagian orang mungkin hanya perlu memejamkan mata sebentar sudah bisa tidur dengan nyenyak sekali. Saya kenal ada beberapa orang seperti itu, tinggal duduk di atas kursi sambil bersandar, tutup mata sejenak sudah bisa tidur. Tapi ada juga orang yang memang mengalami kesusahan tidur. Entah itu karena sakit penyakit. Nah, setelah saya cari, penyebab seseorang susah tidur juga dikarenakan sakit penyakit, ya. Ada orang yang terkena penyakit asma misalnya, sulit tidur. Kanker, juga insomnia, sulit tidur di malam hari. Dan ini adalah hal yang mungkin dialami oleh banyak orang. Susah tidur di malam hari. Dan tidur merupakan suatu hal yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, selama ini saya pikir tidur, istirahat hanya untuk memulihkan, ya, kepenatan tubuh kita sepanjang hari, menyegarkan tubuh kita. Ternyata setelah saya cek dari situs kesehatan, ya, ada banyak sekali manfaat penting dari tidur ini. Yang pertama, dikatakan tidur itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di saat kita tidur, tubuh katanya mengeluarkan sejenis protein yang disebut sitokin. Nah, sitokin ini fungsinya untuk melindungi tubuh dengan cara meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Nah, ini mungkin penjelasan mengapa kalau kita sedang flu, sedang mungkin meriang, ya, kita ambil waktu sejenak istirahat, setelah bangun itu keadaan tubuh mungkin agak lebih segar. Ya, kekebalan tubuh kita mungkin meningkat ketika kita istirahat. Kemudian tidur juga bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, kalau kita tidak memperoleh waktu istirahat yang memadai, tubuh akan melepaskan sebuah hormon stres yang disebut kortisol. Nah, hormon ini membuat jantung bekerja lebih keras. Jadi kalau kita istirahatnya tidak cukup, jantung kita bekerja lebih keras. Dan ini bisa menimbulkan kelainan atau penyakit jantung. Lalu tidur juga bisa memperbaiki suasana hati. Nah, kalau kita tidur dengan cukup, suasana hati kita bisa terjaga. Kita bisa bangun dengan tubuh yang segar, dengan mood yang baik. Tapi kalau kurang tidur, kita mudah sakit kepala, mudah sekali teriritasi. Moodnya tuh buruk, ya. Terganggu oleh karena istirahat yang kurang. Makanya kalau kita tidur di malam hari dengan sangat nyenyak, pagi hari kita bisa rasakan tubuh kita begitu fit, dan kita bawaannya happy saja, ya. Lihat orang pun senang, sapa orang, karena memang istirahat kita cukup. Tapi kalau kurang tidur, wajah saja pun sudah kelihatan muram, malas, dan mungkin sangat gampang sekali terganggu, ya, dengan orang lain. Lalu kemudian tidur juga meningkatkan daya ingat. Ternyata kalau kita istirahat, lalu bangun, lalu belajar, dikatakan menurut penelitian itu daya serap lebih tinggi. Kalau kita sudah tidur, lalu kita belajar. Lalu juga tidur bisa membantu menyalurkan emosi. Kalau kita seharian banyak sekali aktivitas yang kita kerjakan, kita mungkin stres dalam segala hal yang kita kerjakan sehari-hari, ini bisa terobati ketika kita tidur. Nah, menurut penelitian juga, seseorang itu ketika dia tidur dengan lelap sekali, disebut dengan istilah rapid eye movement, ya, tidur mendalam. Tidur yang begitu nyenyak, itu dikatakan di sini dapat menyalurkan emosi kita. Itu sebabnya kalau orang yang kelelahan sepanjang hari bisa mengigau, bisa bicara sendiri, bahkan bisa berteriak, ya, menyalurkan emosinya yang tidak tersalurkan ketika dia bangun. Dan ini adalah hal yang baik sehingga orang itu bisa melepaskan emosinya ketika dia tidur. Dan terakhir yang tidak kalah penting, tidur juga mempengaruhi panjangnya umur seseorang. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan seorang bisa memiliki umur yang panjang, tapi tidur juga memberi peran penting, ya, kalau kita ingin mendapatkan umur yang panjang. Nah, jadi kita mungkin di sini saat ini tidak ada yang memiliki masalah tidur, tapi saya percaya akan datang waktunya ketika kita akan mengalami
yang namanya kesulitan tidur. Nah, menurut penelitian juga bahwa secara umum yang membuat orang sulit tidur adalah karena rasa kecemasan yang tinggi. Kekhawatiran yang begitu tinggi sehingga menyebabkan pikirannya tidak bisa tenang dan dia sulit untuk tidur. Nah, di dalam kitab suci kita tidak melihat ya, ada rumusan dituliskan secara detail, kalau kita sulit tidur ini yang harus kita lakukan, tidak ada disebutkan. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari kisah orang-orang kudus di masa lalu, salah satunya adalah Daud. Daud adalah seorang yang dalam hidupnya dia mengalami banyak sekali kesesakan, banyak sekali penderitaan. Nah, kita sudah dengarkan khotbah yang disampaikan oleh Evangelis Jan Selisman beberapa waktu lalu ya, yang membahas Mazmur pasal 3. Dan Mazmur pasal 4 ini ternyata masih ada kaitannya dengan Mazmur pasal 3. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 4 ini ditulis juga oleh Raja Daud sendiri. Nah, kita bisa lihat di ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Nah, ini adalah lagu pujian yang diaransemen oleh Daud sendiri tentang kesaksian pengalaman hidupnya ketika dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan kalau kita baca di Mazmur 3 di ayat ke-6 dikatakan di sini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud ada membahas tentang bagaimana dia bisa tidur dalam keadaan sesak karena Tuhan yang menopang dirinya. Dan di renungan kita pada malam hari ini di ayat ke-9 dikatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Lalu segera tidur. Membaringkan diri lalu segera tidur. Jadi Mazmur 4 masih ada kaitannya dengan perjalanan Raja Daud bersama orang-orangnya ketika lari dari Absalom. Dalam kondisi yang begitu sesak, Daud mengatakan bahwa dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Nah, kalau kita pikir ya, dengan seksama, apa yang dialami oleh Raja Daud di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat membuat dia menderita. Kenapa? Karena anaknya sendiri, Absalom, yang sangat dia kasihi, mengkudeta kerajaan yang dia pimpin. Dan di sisi yang lain, Daud juga tidak mau melukai anaknya. Anaknya Absalom di sisi yang satu ingin mengejar dia dan membunuh dia. Tapi Daud hanya bisa melarikan diri. Dan dia tidak bisa menyerang balik. Karena dia mengasihi Absalom. Kita lihat nanti ketika dia memerintahkan Yoab untuk melawan Absalom, tapi dia bilang sayangkan nyawa anak muda itu. Orang muda itu. Dia sayang sekali dengan Absalom. Jadi posisinya sangat terjepit ya. Bagaimana dia begitu sesaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau maju salah, mundur juga. Ya dia harus melarikan diri bersama orang-orangnya dikejar-kejar oleh Absalom. Dan ini membuat dia dalam kondisi yang sangat tersesak. Dan dalam kesesakan ini, sangat unik kita melihat Daud bisa tidur. Dan dikatakan di sini bisa tidur dengan tentram, dengan nyenyak, dengan aman. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Padahal kalau kita baca kondisi Daud ketika melarikan diri, bagaimana Absalom dan banyak orang yang bersekongkol dengan dia, berusaha ingin mencari Daud. Bahkan ketika Ahitofel, seorang penasihat, mantan penasihat Daud, di pasal 12, 2 Samuel pasal 12, dikatakan kepada Absalom, berikan saya 12.000 orang, malam hari ini juga saya akan kejar si Daud. Saya akan membuat dia tertangkap dan bahkan membunuh dia. Malam itu juga. Dan Daud dari kesaksian yang dia tulis Mazmur 4 ini, sangat mungkin ini adalah gambaran di malam hari ketika dia lari dari Absalom. Bagaimana dia masih bisa tertidur dengan tentram. Dan jawabannya sangat jelas, dikatakan di bagian berikutnya di ayat 9, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kuncinya adalah karena ada Tuhan, yang membiarkan Daud diam dengan aman. Daud begitu yakin dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ini sudah terlihat sejak Daud masih muda. Kalau kita masih ingat bagaimana dia menerima tantangan Goliat. Di saat semua orang Israel ketakutan termasuk Raja Saul, Daud dengan berani menyambut tantangan Goliat. Bukan karena dia seorang ahli perang. Kita lihat dia dipakaikan pakaian perang, dia tidak sanggup menggunakannya. Dan dia malah melepaskannya. Bukan juga karena dia berpengalaman dalam peperangan. Dia adalah seorang penggembala domba. Tapi dia datang dengan nama Tuhan.
Dia yakin bahwa inilah kehendak Tuhan baginya untuk menerima tantangan Goliat. Dia berperang bukan karena dirinya sendiri, tapi dia katakan, dengan nama Tuhan aku datang untuk melawan engkau. Pemeliharaan Tuhan, keyakinan Daud akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya begitu nyata. Dan ini terlihat ketika dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Nah, bagian ini memberitahukan kita bahwa Daud memiliki hubungan dengan Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Allah yang telah menyelamatkan dia, mengampuni dosanya. Membenarkan di sini artinya dia telah diselamatkan, telah diampuni oleh Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang dulunya dia adalah seteru Allah, sekarang dia sudah diperdamaikan. Kalau kita baca Mazmur 32 ayat 1, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Artinya seseorang yang sudah didamaikan dengan Allah. Jadi pertama-tama, Daud menyadari bahwa dia memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Ini adalah faktor yang sangat penting yang harus kita sadari ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, sadarkah kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Di dalam Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, sudah diampuni, diperdamaikan. Itu sebabnya kita punya akses. Kitab Ibrani mengatakan kita punya akses untuk datang ke tahta yang kudus. Untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Meminta daripadanya. Dan Daud memiliki keyakinan ini. Karena dia katakan, ya Allah yang membenarkan aku. Engkau yang telah menyelamatkan aku. Aku adalah hamba-Mu. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Dan berdasarkan pengalaman, Daud tidak hanya mengenal Tuhan, bahwa dia memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi berdasarkan pengalaman hidupnya, dia juga bisa merasakan, melihat bagaimana Tuhan Allah di masa yang lalu telah memberikan dia kelegaan ketika dia dalam kesesakan. Masih ingat ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bukan tidak ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul. Tapi dia sadar bahwa Saul adalah seseorang yang diurapi Tuhan. Meskipun melalui Samuel dia sudah ditabiskan, dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih dia menjadi raja, menggantikan Saul, tapi dia masih menunggu, menanti waktunya Tuhan. Tidak mengambil tindakan sendiri. Dan itu juga kesesakan yang sangat berat dihadapi oleh Daud. Dia hanya bisa melarikan diri, tidak bisa melawan. Bukan tidak bisa melawan, tapi dia tidak mau melawan. Karena Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Bagaimana dia harus menyelamatkan dirinya, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, kita melihat bagaimana Saul sampai akhir hidupnya tidak berhasil melukai Daud sedikit pun. Ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan, Tuhan engkau memberi kelegaan kepadaku. Dan oleh sebab pengalaman ini, yang sudah dialami oleh Daud, dia datang kepada Tuhan lagi, kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Kalau saya memimpin doa siang, saya selalu ada dalam kesempatan berdoa mengatakan bahwa kiranya dalam pertolongan doa-doa yang kami terima, iman kami semakin dikuatkan. Itu benar. Dari jawaban doa-doa kita bisa dikuatkan. Daud bisa berdoa datang kepada Tuhan ketika dia dalam kesesakan, karena di masa lalu, Tuhan sudah menolong dia. Jadi jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu, dalam hidup kita, perjalanan kita sebagai orang Kristen. Itu sangat membantu kita, sehingga ketika kita dalam kesulitan yang lain, dengan keberanian, keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, Tuhan sudah menolong saya di masa lalu, maka di masa sekarang pun Tuhan pasti akan menolong saya. Dan kita akan bisa dengan yakin, dengan teguh berdoa kepada Tuhan. Nah, orang-orang Kristen tidak sepatutnya berdoa seperti orang-orang yang berjudi. Ya. Dengan sikap hati yang kalau dikabulkan syukur, nggak dikabulkan ya apa boleh buat. Tidak boleh sikap seperti itu berdoa. Harus ada keyakinan, keteguhan hati, bahwa Tuhan mendengar doa saya, bahwa Tuhan sanggup menolong saya, seberat apapun persoalan saya. Dan Daud menyaksikan bahwa bagaimana dalam kesesakan, Tuhan sudah memberikan kelegaan kepadanya.
Saul dengan satu bangsa ya, seorang raja dengan otoritas yang mutlak pada masa itu, sama sekali tidak berhasil melukai Daud seorang diri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Secara manusiawi kita sudah akan mengatakan Daud sudah akan berakhir, akan mati. Karena dia dikejar oleh satu bangsa. Saul dengan seorang raja dan memiliki banyak pasukan. Tapi Saul tidak pernah berhasil menangkap Daud. Ini adalah karena pertolongan Tuhan. Kemudian di ayat ketiga, Daud mulai berbicara kepada orang-orang yang telah berlaku curang atau jahat kepada dia. Dia katakan, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?" Nah, dia berbicara kepada orang-orang yang bersekongkol dengan Absalom, termasuk Ahitofel, penasihat pribadi yang dia percayai, juga berkhianat kepada dia. Dia katakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Daud yang seorang raja, diturunkan dari tahta secara jahat, dengan persekongkolan yang jahat. Mereka telah menodai kemuliaan Daud sebagai raja. Yang harusnya mereka menantikan kapan Tuhan memilih raja yang baru. Karena Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan. Bukan keinginan hati siapapun yang ingin duduk di atas tahta untuk memimpin bangsa Israel, tapi Tuhan sendiri. Jadi mereka telah menodai kemuliaan Daud. Mereka mencintai yang sia-sia. Cara mereka itu begitu jahat. Kalau kita baca caranya si Absalom ketika dia mencuri hati rakyat Israel selama 4 tahun kurang lebih. Dia berdiri di pintu gerbang dan mengatakan, raja tidak peduli dengan perkaramu. Begitu jahatnya mengatakan bahwa ayahnya Daud sama sekali tidak peduli dengan rakyat. 4 tahun dia jalani hal itu sehingga hati sebagian besar orang Israel condong kepada Absalom. Dengan cara yang sia-sia dan mencari kebohongan. Absalom sudah berbohong hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Dan Daud menyadari bahwa hal ini adalah hal yang sia-sia. Karena pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kemudian ayat 4 dan 5, dia berbicara kepada orang-orang yang mengikut dia. Kita tahu Daud tidak melarikan diri sendirian. Ada juga dikatakan sebagian rakyat ikut dengan dia, melarikan diri dari Absalom. Dia katakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Maksudnya adalah Tuhan telah memilih dia. Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, meskipun Daud dikatakan seseorang yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Daud bukan manusia yang sempurna. Dia jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang kita pikir sangat serius di hadapan Tuhan. Mencuri istri orang, berzina dengan istri Uria, bahkan membunuh suaminya Batseba hanya untuk menutupi dosanya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dikasihi. Kenapa? Karena Daud adalah tipikal orang yang mengetahui apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kenan. Ketika dia ditegur dosanya, seketika itu dia juga bertobat. Sikap hati Daud adalah selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan katakan seorang yang aku kasihi. Aku memilih seorang raja yang aku kasihi, yang kepadanya aku berkenan. Meskipun dia adalah seorang pendosa, tapi Daud bertobat, berubah dari dosa-dosanya. Dan dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan apabila dia berseru kepadanya. Karena hubungan Daud dengan Tuhan begitu baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus selalu menyadari pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kitab suci kita baca bahwa apabila ada niat jahat dalam hati kita, Tuhan tidak mendengar. Dan kita sendiri tahu bahwa kalau kita hidup di dalam dosa, apapun yang kita minta itu akan sia-sia. Dan Daud di sini memberikan teladan bagaimana dia mengatakan, ketika aku berdoa, aku berseru, dia mendengar. Daud didengar oleh Tuhan bukan karena dia baik, tapi karena dia adalah seorang yang dikasihi Tuhan, seorang yang sudah diperbaharui hidupnya, seorang yang sudah lahir baru. Dia masih jatuh ke dalam dosa, tapi sikap hati dia ketika berdosa,
dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Masih bicara dengan orang yang sama, orang-orang yang mengikut dia. Mereka tentu marah ya. Bagaimana Absalom anaknya mengkhianati dia dengan cara yang keji. Dan sekarang tidak hanya ingin mengambil tahta ayahnya, juga mengejar ayahnya dan ingin membunuh ayahnya. Daud pun mungkin sangat marah. Tapi Daud tidak bisa berbuat banyak. Dan dia katakan, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai kamu mengambil tindakan yang salah. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita juga bisa marah ya, pada diri kita, diri orang lain, dalam situasi yang kita hadapi. Dan ketika kita marah, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tetapi Daud menasihati, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, ini bisa kita pahami dalam tulisan Daud di Mazmur 63 ayat 7. Dia katakan di sini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu bukan berarti dia bicara dengan diri sendiri, tapi merenungkan firman Tuhan. Mempertimbangkan, merenungkan apa yang terjadi saat ini kepada Daud. Tentu banyak hal yang dipikirkan oleh Daud pada saat dia mengalami hal ini. Kenapa Absalom bisa begitu tega mengkudeta saya? Dan sekarang dia mengejar-ngejar saya, ingin mengambil nyawa saya juga. Bukankah dia anak saya? Tentu ada pikiran Daud seperti ini dalam perenungannya. Dan dia tentu sebagai seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak mengasihani diri, seolah-olah tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan lagi. Tapi dia merenungkan firman Tuhan, apa kira-kira rencana Tuhan melalui peristiwa ini. Nah, ini adalah hal yang baik untuk kita lakukan juga. Dalam hidup kita tentu tidak akan begitu mulus ya. Dalam pekerjaan, keluarga, banyak hal dalam hidup kita penuh dengan tantangan. Nah, ketika sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita bayangkan, di luar dari apa yang kita rencanakan, sebagai manusia kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan kalau kita sudah hidupnya, selama ini kita koreksi, hidup saya selama ini sudah benar. Saya berusaha sebisa mungkin untuk mematuhi firman Tuhan. Tapi kenapa masih juga terjadi hal seperti ini? Daud mengatakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Renungkanlah firman Tuhan. Renungkan dengan seksama apa yang terjadi pada saat ini. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Dan tetaplah diam. Diam di sini bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetaplah diam menantikan pertolongan Tuhan maksudnya. Nantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat, tidak pernah datang terlalu cepat. Seringkali ketika kita dalam kesesakan, kita mau Tuhan tolong saya sekarang, tolong saya sekarang. Tapi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dan sambil menantikan pertolongan Tuhan, kita tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita sendiri. Masih ingat kisah Saul? Ketika dia diminta Samuel untuk menunggu dia. Tunggu sampai saya datang. Tapi dia melihat orang-orang Filistin sudah semakin dekat. Rakyat juga sudah mulai berserak. Dengan keputusannya sendiri dia ambil, akhirnya dia persembahkan korban bakaran keselamatan yang harusnya dipersembahkan oleh Samuel. Lalu ketika Samuel bertanya, apa yang engkau lakukan? Dia bilang, aku tunggu dan rakyat juga sudah menunggu engkau belum datang. Tapi belum lewat batas waktu yang dikatakan Samuel. Dia tidak sabar. Dan oleh karena itu Tuhan menolak dia sebagai raja. Saul merasa bahwa dia harus mempersembahkan korban itu supaya orang Israel tidak kalah melawan Filistin. Tapi Samuel sudah ingatkan, tunggu saya. Itu yang dilakukan oleh Saul, sehingga dia berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam menantikan pertolongan Tuhan.
Kemudian di ayat ke-6 dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, saya coba memahami ayat ini. Saya coba baca maksudnya kira-kira ini pembicaraan ini kemana? Kepada siapa dia berikan? Nah, banyak penafsir memperkirakan bahwa ini perkataan ditujukan kepada orang-orang di ayat 3. Yaitu orang-orang yang bersekongkol dengan Absalom. Ketika Daud melarikan diri dari Absalom, Zadok, imam yang melayani di kemah suci, dan Abiatar ikut dengan Daud membawa tabut perjanjian. Lalu Daud bilang, kenapa kamu mengikut saya? Bawalah tabut itu kembali ke Yerusalem. Kalau saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, tentu saya akan melihat tabut itu lagi dan akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Jadi Zadok dan Abiatar kembali ke Yerusalem. Dan tentu saja Absalom yang waktu itu menjadi raja, ketika Daud melarikan diri, dia harus mempersembahkan korban sebagaimana tugas seorang raja ya, bersama imam-imamnya. Tapi Daud di sini mengatakan persembahkanlah korban yang benar. Dia berbicara kepada Absalom. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa kamu harus bertobat. Cara kamu menjadi raja itu tidak benar. Bukan kehendak Tuhan. Makanya dia katakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin kamu jadi raja, dia akan pilih kamu pada waktunya. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak memilih Absalom. Dia memilih Salomo. Jadi orang-orang yang mencoba menjatuhkan Daud ini merebut tahta Daud dengan cara yang tidak benar. Dan Daud menegur mereka, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bertobat dan percaya kepada Dia. Dan dalam menghadapi situasi yang berat ini, tentu mungkin ada banyak orang yang mempertanyakan Daud ya. Kenapa dia bisa sampai dikudeta oleh anaknya sendiri? Orang-orang mungkin mengira bahwa dia sedang kena tulah Tuhan. Salah satunya Simei, seorang Benyamin yang ketika Daud keluar dari Yerusalem, dia mengutuki Daud, mengatakan bahwa ini terjadi karena kamu sudah berdosa terhadap keluarga Saul. Maka kamu pantas untuk mendapatkan ini. Di ayat ke-7 dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Simei termasuk mengutuk Raja Daud sepanjang perjalanan pelariannya. Dan mungkin juga orang-orang merasa bahwa Daud sedang berdosa kepada Tuhan sampai hal ini harus terjadi kepada dia. Padahal kita tahu bahwa Daud dalam hal ini tidak bersalah. Absalomlah yang telah berbuat salah, berbuat dosa, mengkudeta ayahnya. Tapi orang mungkin memperkirakan, menyangka bahwa kepada Daud sedang terjadi tulah. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Sekarang yang terjadi adalah hal yang buruk. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Cahaya wajah Tuhan menyinari Daud. Maksudnya adalah, biarlah Tuhan berkenan kepada Daud. Tunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan salah. Orang-orang yang senang melihat keadaan Daud agar menyadari bahwa Tuhan sedang tidak menghukum Daud, menghajar Daud oleh karena dosa-dosanya. Tapi karena Absalom yang berusaha ingin menjatuhkan dia, menumbangkan kerajaannya, tahtanya. Nah, kadang-kala kita juga bisa dianggap orang sedang berdosa kepada Tuhan ketika mengalami kesulitan. Bahkan ada orang mungkin yang merasa senang ya ketika kita dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dan mengatakan bahwa kita sedang mungkin mengalami hukuman Tuhan. Ini bisa terjadi. Dan kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa tidak selamanya kesusahan yang tertimpa kepada seseorang itu karena dosanya. Ada kalanya memang orang itu berdosa kepada Tuhan. Tapi tidak selama-lamanya itu karena dosa. Mungkin saja Tuhan sedang menguji imannya. Tuhan sedang menempa imannya supaya lebih teguh di dalam Tuhan. Dan kita lihat nanti Daud dikembalikan Tuhan kembali ke tahtanya. Dia akan tetap duduk menjadi raja bahkan sampai dia meninggal dunia. Dan kita harus tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan.
berharap kepada Tuhan. Seperti kata Daud, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita termakan omongan orang tersebut dan mengasihani diri sendiri. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan sukacita kepada Daud. Dikatakan di ayat ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita yang didapat oleh Daud ketika dia menuliskan Mazmur ini, tentu dia sudah melewati persoalan itu. Dia tuliskan ini dalam sebuah lagu sebagai bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa sukacita yang dia dapatkan dari Tuhan itu jauh, ya, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan anggur dan gandum dan anggur. Nah, orang-orang yang diberkati dengan berkat jasmani, ya, dengan harta, gandum, anggur, mungkin akan mengalami sukacita, merasakan sukacita, ya. Mendapatkan berkat secara jasmaniah, memberikan sukacita tersendiri kepada kita. Tapi Daud menyaksikan bahwa sukacita yang diberikan kepada Daud oleh Tuhan bahkan melebihi sukacita orang-orang yang mendapatkan berkat jasmani. Orang-orang mungkin bahagia, senang mendapatkan berkat jasmani, tapi lebih senang lagi apa yang dirasakan Daud ketika dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, di sini kita juga belajar satu hal bahwa berkat rohani itu jauh-jauh lebih mendatangkan sukacita daripada sekedar berkat jasmani. Puji Tuhan kalau kita diberkati Tuhan dengan berkat jasmani. Tapi berkat rohani itu jauh-jauh lebih membawa sukacita bagi kita. Ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, dan Tuhan menolong kita, iman kita semakin dikuatkan. Dimurnikan seperti emas yang dibakar dalam perapian 7 kali. Semakin murni, semakin suci. Dan itu tidak sebanding dengan segala berkat jasmani yang kita peroleh. Semakin teguh iman kita di dalam Tuhan, maka kita akan semakin berkenan kepadanya. Bisa hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Berkat jasmani bisa habis. Lambat laun bisa habis. Tapi berkat rohani akan tetap ada. Sukacita dari berkat rohani ini jauh melebihi dari sukacita mendapatkan berkat jasmani, kelimpahan gandum dan anggur. Jadi kita juga harus mengutamakan berkat rohani dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, mendapatkan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, barulah kita bisa membaringkan diri, tidur dengan segera dalam ketentraman. Nah, ini adalah rahasia tidur tentram yang dimiliki oleh Daud. Kita perlu ingat satu hal yang harus kita sadari adalah ketika Daud menyaksikan hal ini, dia mengatakan dia tidur ketika dalam pengejaran Absalom. Dalam situasi yang begitu genting, nyawanya menjadi taruhannya. Bahkan seorang yang sangat dia percayai, Ahitofel, seorang penasihat pribadinya yang mungkin sangat mengetahui gerak-gerik Daud. Makanya ketika dia tahu Ahitofel berkhianat, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Gagalkan nasihat Ahitofel. Karena Ahitofel sangat paham sekali strategi Daud. Tapi itu pun ketika dia berdoa, malam harinya, dia katakan dia masih bisa tidur, membaringkan diri dan tidur dengan segera dalam ketenteraman. Jadi Daud bisa tidur dengan tentram bukan karena masalahnya terselesaikan. Karena pada saat ini masih ada masalah itu. Tapi karena dia memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu memelihara dia. Karena Tuhanlah yang membiarkan Daud diam dengan aman. Ini yang harus kita miliki. Kalau kita memiliki kesusahan tidur, ya, oleh karena satu persoalan yang kita hadapi, yang begitu berat kita rasakan, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tekanan pekerjaan, studi, pelayanan, kita mungkin bisa sulit tidur. Hal yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Nah, saya ingin memberikan kesaksian, ya, sebagai penutup dari khotbah ini. Sewaktu saya ingin menyelesaikan studi saya di FIBC, saya pergi antar proposal skripsi saya ke dokterku. Saya masih ingat sekali, ke kantornya, ya. Kami setiap mahasiswa kalau ingin mengajukan proposal pergi ke kantor dokterku. Dan harapan saya waktu itu adalah
yang akan menjadi pembimbing saya adalah dosen yang mudah, dalam tanda kutip, akan gampang lah izinkan saya untuk lulus. Nah, ketika saya kasih judul saya tentang pandangan orang Kristen ya terhadap harta kekayaan waktu itu, dia langsung arahkan saya ke pendeta Kwek Swan Yu. Nah, bagi kita yang mengenal pendeta Kwek Swan Yu, kita tahu bahwa Bapak pendeta ini adalah orang yang cukup tegas ya. Kalau kita buat statement, dia harus bilang ke kita, kenapa kamu buat statement ini? Dan itu pekerjaannya cukup banyak. Dan saya dengar dari senior saya 2 orang tidak lulus bahkan ketika dia jadi dosen pembimbingnya. Dan ketika saya pulang ke kamar, waktu saya didengar ya sebut nama dokter Kwek Swan Yu, saya begitu tegang sekali. Dan saya pulang ke kamar, teman-teman sudah nunggu. Siapa pembimbing kamu? Saya sebut namanya, mereka bilang, matilah. Saya masih ingat ada yang bilang, wah, selesai. Dan saya juga takut sekali. Saya pikir langsung, yang terbayang di pikiran saya adalah, apakah saya akan lulus? Nanti kalau saya nggak lulus, saya kebalik ke Batam ngapain? Kalau saya tidak selesaikan studi saya, apakah saya mau balik ke balai? Bagaimana pelayanan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana banyak hal yang muncul di kepala saya. Tapi setelah saya beberapa hari ikutin chapel ya, setiap pagi kami ada chapel di FEBC, entah kenapa dosen yang menyampaikan firman Tuhan selalu temanya itu berkaitan dengan bersandar pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kesulitan yang kamu hadapi, kamu serahkan pada Tuhan. Dan itu menghibur saya. Dan saya diingatkan kembali bahwa kalau Tuhan panggil saya untuk melayaninya, dan sudah sampai sejauh ini, sudah 4 tahun di FEBC, masa dia tidak akan bantu di akhirnya? Dan dengan pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya hebat, karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Saya bisa lulus, dan dengan tidak saya sangka-sangka. Saya pun sudah pasrah sebenarnya, tapi saya kerjakan bagian saya dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah kekhawatiran membuat hati kita gelisah, bahkan sulit tidur. Saya sulit tidur belakangan setelah saya tahu bahwa dia dosen membimbing saya waktu itu. Tapi di dalam Tuhan ada penghiburan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dengan cara yang ajaib. Hanya kita harus percaya, datang kepada Tuhan. Ingat bahwa dia sudah menolong kita di masa lalu, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan menolong kita. Dan ketika kita yakin akan pemeliharaan Tuhan, maka saya percaya kita bisa tidur dengan tenteram. Tidur dengan rasa aman, oleh karena Tuhanlah yang membiarkan kita diam dengan aman. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Kita tahu mungkin saat ini masalah saya belum selesai, tapi saya yakin Tuhan akan tolong saya. Ini akan memberikan kedamaian dalam hati. Dan akan membuat kita bisa tidur beristirahat dengan tenteram. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami yang pada saat ini mungkin menghadapi kesulitan dalam hidup kami. Dan kesulitan ini mungkin membawa beban pikiran dalam hati kami, sehingga kami sulit untuk beristirahat dengan tenteram. Tolonglah kami untuk yakin sepenuhnya bahwa Engkau selalu ada untuk memelihara kami, bahwa Engkau mampu menolong kami, melepaskan kami dari segala kesusahan kami. Dan biarlah juga kami dalam menantikan pertolongan daripadamu, kami tetap berserah penuh, percaya kepadamu dan tidak berbuat dosa. Dan yakinkan kami bahwa pertolonganmu akan segera datang. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.